Kebetulan aku suka makan orang. Nah itu, karena memang kalau sesuatu yang terlalu indah itu tuh kayak emang harus dipertanyakan gitu kan. Too good to be true. Too good to be true tuh kayak it's something fishy about this gitu kan. Ada beberapa adegan penerorannya itu yang emang beneran takut atau mau muntah di sini. Jangan. Kalau keinget lagi ya agak enek ya. Halo Sobat Grit, saya Raya Hanun berperan sebagai Najwa di film Labinak Mereka Ada di Sini. Aku Cantik Syagel berperan sebagai Eva. Oke, kita langsung aja Kak ya, tanya seputar filmnya nih Kak. Film ini berceritanya tentang apa sih Kak, kalau boleh tahu? Tanpa spoiler mungkin. Boleh tahu dong gimana? Masa nggak boleh tahu? Boleh dong, boleh tahu. Tipis banget nih skillnya. Oh, tentang teror. Udah, segitu aja. Tentang apa ya? Cantik ya. Teror yang dihadapi Bu Najwa. Iya. Em, Teror yang dilakukan oleh sekte, salah satu sekte kanibalisme. Dan Eva salah satu ada di sekte itu yang meneror saya, Bu Najwa, seorang guru honorer yang punya anak namanya Yanti yang diperanin sama Naila. Oke, berarti tentang teror. Teror. Tapi kalau dari horornya sendiri nih, apa yang disuguhkan Kak mungkin dari Labinak ini? Horornya apa ya? Kalau menurut aku yang menarik itu aspek psikologisnya. Kayak dari mana kita selalu cerita kayak dinamika antara si sekte ini dan bagaimana Bu Najwa seseorang yang sangat pintar dan capable banget tuh ternyata pun karena adanya kebutuhan bisa ditarik gitu. Iya, termanipulasi, Yep. terjebak, Terjebak ya. terjebak. Iya. Tapi kalau Kakak pernah dengar sekte gitu nggak sih? Maksudnya beneran ada gitu? Banyak nggak sih? Ada lah pasti Banyak lah. lah. Pasti ada lah. Berarti Pernah ya. dengar lah, pernah Oke, dengar. kita masuk ke karakternya nih Kak. Mungkin tadi sebagai guru honorer dan juga keluarga yang sekte ini ya. Gimana nih kalau karakternya sendiri? Ada kesulitan nggak? Karakternya Najwa tuh sebenarnya logis banget ya. Karakter yang likable, karakter yang tipe ibu-ibu pada umumnya mau berkorban demi anaknya gitu. Dan karena kelogisannya dia itu di sini juga menjadi kelemahannya dia Kak, gitu. Kelemahannya Najwa akhirnya karena ekonominya juga yang terbatas gitu, diiming-imingi sesuatu hal yang lebih baik kehidupannya, akhirnya dia terjebak di situ gitu. Oke, Kak Cantik gimana Apanya? karakternya? Karakter Eva, dia adalah seorang anak dari petinggi. Papa aku tuh kayak dia yang running si sekte ini. Kalau menurut aku karakter Eva itu bisa dibilang sedikit tertekan, tapi dia enjoy hidup yang glamorous, hidup yang enak karena ada keluarganya. Cuman di satu sisi karena dia nggak punya seorang ibu, dia kurang rasa hangat itu sih di keluarganya. Jadi itu yang buat dia kesepian. Oke, tapi ada nggak sih Kak dari karakter itu yang mungkin ada kemiripan nih sama pribadi diri sendiri sehingga mempermudah mungkin untuk masuk ke karakter itu? Kebetulan aku suka makan orang. Nah itu suka ngemilin telunjuk, kelingking gitu. Ya itu karakternya ya, persamaannya. Enggak. Favoritnya apa Kak? Enggak. Aku makan jeroan aja enggak. Iya. Kebetulan kita Kebetulan ada yang enggak makan sih, jeroan. nggak ada yang makan makanan kayak di film ini sih. Kalau aku lebih kepada karakter ibunya ya gitu, karena kan di luar karakternya Najwa kan aku juga seorang ibu gitu, jadi itu yang paling deket dan pendekatan terhadap anaknya juga jadi lebih mudah gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin nggak terlalu banyak kesamaannya, tapi aku banyak ngeliat teman-teman dan orang yang aku kenal yang emang kayak Eva, yang kayak dibalik the glitz and glam tuh sebenarnya kesepian, terus kayak ya udah gitu, maksudnya hidupnya tuh sendiri dibalik semua itu, dibalik teman-temannya yang terlihat banyak sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Sion. Sebenarnya enggak. Sion. Oke, tapi ada tantangan atau scene tersulit nggak Kak? Wah banyak. Apalagi Bu Najwa capek kayaknya. Capek kayaknya diteror terus kan, udah selain diteror karena aslinya juga penakut kan sayanya, jadinya ya pas lagi syuting tuh aduh ini takut beneran jadinya gitu. Banyak adegan-adegan yang karena kan nggak biasa kan berhadapan sama props seperti itu yang bikin salah satu tantangannya juga yang aduh ngerinya tuh ngeri beneran gitu. Itu selalu ada di depan mata. Mm-mm. Ya kan?
kayak nggak punya pilihan lain kan gitu. Oke. Nah, tapi ini nggak sih Kak, mungkin dari Kakak pribadi mungkin ya, lebih takut setan atau manusia Kak? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Dua-duanya Dua-duanya cukup menyeramkan, ya menyeramkan sih. menyeramkan. Ya, tergantung manusianya juga gitu kan. Tapi Tergantung kalau memilih konsekuensi yang kayak apa. betul, itu betul. Oke, ada fun fact nggak selama proses syuting? Apa ya fun fact-nya ya? Ya itu sih, kalau dari aku tuh karena aku emang aslinya penakut, jadi ada beberapa adegan penerorannya itu yang emang beneran takut gitu. Jadinya pas lagi syuting tuh diketawain gitu sama Asradanya gitu, sama Bang Kinonya jadi, sebagai sutradara tuh kayak lu takut beneran ya Nun gitu, karena emang beneran takut gitu. Iya, dan fun fact-nya adalah propnya emang bagus banget. Bagus banget, iya. Aku juga awalnya kayak ekspektasiku maksudnya nggak terlalu punya ekspektasi kan kayak apa sih props kayak parts of the human body gitu. Ternyata pas ngeliat kayak agak real ya, Iya, lumayan. iya. Kalau Kayak udah lihat di depan mata tuh jadi agak menyeramkan, menyeramkan, gitu. iya. Oh, ada yang komen juga kan di trailer Kak, setelah melihat trailernya jadi kayak nggak nafsu makan ya? Oh iya. Cocok untuk diet kan emang. Betul, filmnya ya. Nanti Ramah. berarti nanti pas nonton nggak bisa ngemil dong ya? Ya jangan dong. Nggak bisa ngemil ya? Nggak seru dong. Nggak seru, harus tetap bisa Tapi ya. selama syuting tadi kan mungkin ngeliat properti seperti itu, terus ke bawah nggak Kak sampai udahan selesai syuting aman ya? Aman sih, aman sih, Aman. aman. Aku Untungnya aman sih. Secara general aman, cuman kalau aku ada satu hari yang itu kan, Iya, yang itu iya. tuh bener-bener pemandangannya tuh deket banget dan kayak real banget. Terus kan kita kalau syuting ada teman-teman rame gitu, suasana mendukung, kadang tuh kayak berasa real banget gitu. Aku pulang tuh sempet kepikiran sih, sempet yang kayak ih tadi tuh kejadian gitu. Kayaknya aku agak bingung kayak itu beneran gak sih gitu. Tapi kayak ya abis itu fine gak apa-apa. Iya. Cuman itu aja karena encounter-nya tuh deket banget jadi Iya. berasa real gitu. Iya, iya. Langsung bayang ya. Ya. Apalagi kan karakternya Eva yang lebih banyak bersinggungan sama prop seperti itu kan gitu. Cantik jadi mungkin agak Dan bau-bauan itu loh, tolong. iya. Enggak, cuman Enggak kan itu props kan. Jadi kayak bau tepung lah, bau iya. ini gitu. Tapi ada juga yang kayak aku adegan itu pakai jeroan-jeroan sapi gitu. Dan itu kayak Mungkin karena aslinya kita nggak suka Nggak suka. jeroan ya, iya. Oke, tapi aman ya Kak ya? aman aman. Ya. Oke. Atau mau muntah di sini. Jangan. Kalau keinget lagi ya agak enek ya. Kebayang. Tapi ini kan juga ada, aku sempat baca Kak, ini tentang ceritanya jenis ketimpangan sosial mungkin. Iya. Ketimpangan sosial ekonomi. Nah, menurut dari kakak-kakak ini, apa yang paling relate mungkin di zaman sekarang? Ketimpangan sosial itu mungkin tadi karena situasi yang terjebak atau seperti apa Kak? Ya itu sih kayak film Labinak ini gitu, bahwa ini kan guru honorer ya, ceritanya guru honorer dan subjeknya fisika pula gitu kan. Berarti kan memang udah logik banget nih si Najwa gitu. Tapi ya karena memang kepepet akhirnya kejebak juga gitu kan. Ya emang apa namanya pada akhirnya ya orang yang punya kepentingan itu memang bisa ngebeli Ya. gitu ya kan. Gitu Dan sih. kayak itu terlihat banget dari dinamika dan manipulasi-manipulasi yang terjadi. Betul. Bagaimana mereka datang ke Bu Najwa, prosesnya sampai akhirnya tuh bisa tertarik masuk ke dalam sekte kita. Iya. Kayaknya itu bisa di-compare ke real life juga masuk sih. Iya. Maksudnya bagaimana orang-orang tertentu tuh memanipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Iya. Manipulasi itu ya tadi. Iya. Orang yang tadi ngapain jadi ya udah terbawa. Iya karena diiming-imingi itu kan gitu. Oke. Nah, kalau dari keluarga sektenya sendiri nih Kak, mungkin Kak, aku jadi penasaran juga ketika masuk dalam keluarga itu, mungkin masuk ke karakter itu. Apa yang paling menakjubkan? Maksudnya menakjubkannya dalam tanda kutip ya. Wah, ternyata sektenya yang bikin kakak kaget gitu. Kayaknya gimana mungkin dari skrip ke kita ingin menunjukkan kayak ini tuh sekte yang bener-bener terorganisasi gitu loh. Bukan asal kayak narik-narik orang, tapi kayak ini tuh terstruktur, terprogram, dan kayak belief systemnya tuh ada gitu. Makanya banyak banget juga orang yang mungkin mau ikut di situ karena mereka ngerasa ada sense of belonging gitu. Kayak apalagi terutama dari karakternya Kak Jenny sama Kak Julio ya. Mereka itu orang sekte yang bisa dibilang figurnya paling besar lah untuk ngerekrut orang ya. Itu tuh amazing sih. Maksudnya gimana dari skrip ke dihidupkan menjadi suatu hal yang terlihat seperti itu. Rekrutannya juga nggak main-main berarti ya Kak ya? Karena background story-nya si
si karakternya ini ceritanya tuh dikulik banget gitu. Jadi untuk masuk ataupun di hire dari ke sekte itu tuh juga bener-bener diperhatiin banget ya gitu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu gitu. Dan memang manusia pilihan gitu ceritanya. Ceritanya loh. Ceritanya. Nah, kalau misal jangan sampai ya Kak. Jangan mau. Ada di posisi itu gimana Kak? Aduh, nggak tahu ya saya. Pilihan yang mana nih? Pilihan untuk masuk. Ya kalau ya itu sempat kita bahas ya Iya, Cantik iya, ya. iya. Karena memang kalau sesuatu yang terlalu indah itu tuh kayak emang harus dipertanyakan gitu kan. Too good to be true. Too good to be true tuh kayak it's something fishy about this gitu kan. Kayak justru harus ya jadi contemplate dulu nggak sih? Kalau Najwa di situ memang dia kan ada hari di mana dia ketika ditawarin dia ada hari untuk mikir lah sebenarnya gitu. Tapi memang kayaknya kok emang kayak gue harus ngambil pilihan ini deh kalau Najwa. Kalau aku sih pribadi sih kayaknya enggak sih. Dari awal kayak enggak sih. Karena mungkin anak juga ya. Yanti kan kayak Iya. Yanti tuh ceritanya punya ambisi yang besar, yang dia ingin banget ke kota dan lain sebagainya. Iya. Kayak lebih banyak lagi motivasi untuk ikut, ya udah pas nih gitu. Iya. Ada motivasi lainnya. Iya. Oke. Nah, mungkin dari karakternya sendiri tadi Kak Rahina sempat bilang kalau semuanya tuh nggak selalu indah, bahkan yang dibalik indah pun ternyata menjebak gitu. Ada nggak tips dari karakter masing-masing? Pesan-pesan dari karakter masing-masing. Apa ya kalau aku sih emang ya jangan mudah terjebak sama mulut manis aja kali ya gitu. Karena hasilnya nggak selalu baik juga gitu. Iya nggak sih? Ya. Ya. Tapi sama, Wah, Apa pesan dari ya? karakter Nah, aku. mungkin nih tips supaya tidak terjebak gitu kan, keluarganya mengiming-imingi gitu. Ada nggak Kak? Mungkin kalau pesan dari karakter aku lebih ke kayaknya harus ada titik di mana kita tuh harus berani untuk mengambil keputusan deh. Kayak karakter aku tuh terlena banget selalu ada di posisi yang itu. Dia senang di posisi yang itu. Mungkin yang bisa dipetik adalah ya coba deh gitu. Coba keluar dari comfort zone-nya Iya gitu. iya. Ya karena upbringingnya udah kayak gitu. Iya, udah didoktrinnya kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kak, syutingnya di mana dan berapa lama Kak? Di Jakarta dan Bogor ya? Iya, di Jakarta, Bogor, Puncak ya masih daerah sini. Sekitar 21-22 hari. Tapi selama proses syuting aman Kak? Maksudnya Apa tuh? aman dalam tanda kutip ya. Ada kejadian horor Kak atau gitu? Enggak sih, untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Atau enggak yang kita tahu. Atau kita pura-pura nggak tahu kali ya sebenarnya. Merasakan ya? Itu tutup kuping. Enggak sih. Kalau aku sih nggak tahu deh, Cantik gimana? Enggak sih. Nggak ada. aman. Aman sih, aman. Oke. Mungkin terakhir Kak, pesan dari film ini apa yang mau disampaikan? Apa ya? Aduh. Ya dinikmatin aja lah. Maksudnya kan film itu kan sebuah medium yang buat entertainment ya gitu. Nggak harus selalu ada apa namanya pesan moral dan segala macam gitu. Memang ya dinikmati aja karena filmnya juga ringan, filmnya juga bukan sesuatu hal yang harus dipikirin gitu. Ya emang kita bermain di sisi entertainmentnya aja gitu. Emang ya bikin fun aja gitu. Semoga yang nonton nantinya juga punya berita yang baik, cerita yang baik dari mulut ke mulut sehingga bisa ngajak teman-teman yang lain untuk nonton film Labinak gitu. Terhibur lah. Terhibur lah pokoknya. Ekspektasinya Kak mungkin setelah menonton ini ada nggak teman-teman yang nanti akan menonton? Mungkin tadi salah satunya jadi nggak nafsu makan. Ekspektasinya apa nih? Nggak ada maksud jahat kok sebenarnya. Pastinya ya itu sih, pastinya sih terhibur dan bisa menyuguhkan sesuatu yang beda dari film horor Indonesia gitu. Dan box office ya. Amin. Cukup berbeda juga ya kayak genrenya juga ya. Iya, itu juga salah satu apa namanya saya senang terlibat di sini gitu karena memang tema yang kanibalisme ini kan jarang sekali ya gitu diangkat ke film di Indonesia gitu. Jadi ya keterlibatan di sini juga sangat menyenangkan buat saya gitu. Itu sih emang ceritanya dari premisnya aja udah menarik banget dan bisa dihitung jari lah. Mungkin bahkan sebelumnya tuh belum ada ataupun kalau ada udah lama banget ya. Jadi pasti nonton aja sih karena seru banget. Supaya bisa memperkaya genre di film Indonesia juga. Betul. Jangan lupa saksikan film Labinak Mereka Ada di Sini tanggal 21 Agustus di bioskop. jangan lupa nonton.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.